warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Elpida dari 10 PPLG 1. Asal sekolah saya dari SMKN 1 Majalengka. Saya akan menjelaskan logika dan algoritma. Apa itu logika dan algoritma? Logika secara umum yaitu cara berpikir manusia dengan ilmu pengetahuan agar dapat berpikir dengan nalar atau penalaran mengenai suatu hal yang berdasarkan sebuah objek. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur dan sistematis atau menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri algoritma ada 5. Ada input, output, proses, jelas, dan tujuan. Struktur dasar algoritma. Struktur urut, runtunan langkah-langkah algoritma dari awal hingga akhir secara berurutan. Struktur pemilihan, proses seleksi atau pemilihan solusi masalah yang paling tepat. Struktur pengulangan, struktur algoritma yang memungkinkan suatu fungsi untuk diulang atau digunakan berulang kali hingga didapat kondisi atau solusi yang diinginkan. Variabel dan tipe data. Variabel adalah sebuah wadah untuk menyimpan suatu nilai data dengan nama tertentu. Variabel merupakan elemen dasar yang membantu dalam mengelola dan menyimpan data dalam kode, serta membangun logika dan struktur dalam program. String berbeda dengan integer dan float. String bukan tipe data numerik. Python hanya mendukung str tambah str. Jika mencoba mengurangi str dengan atau mengali str dengan str, maka output Python akan menghasilkan keterangan error. Ini adalah contoh variabel yang saya buat. Include studio. In main, buka kurung tutup, membuat variabel dengan tipe dan integer in bracket. Jangan lupa kita pakai titik koma dan membuat variabel flowchart. Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan gambar atau bagian yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah di suatu program dan hubungan antara proses beserta pertanyaan. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dengan garis atau panah. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Simbol flowchart. Flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Bentuknya seperti ini. Ini adalah tanda panah. Referensi, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Input dan output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian sebuah program atau prosedur. Display,
simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Ini adalah contoh flowchart. Ini adalah untuk mulai. Ini prosesnya, input atas, input tinggi. Ini adalah kita harus masukkan luas buka kurung alas sama dengan tinggi, tutup kurung. Strip 2. Tampilkan luas dan selesai. Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Biasanya, pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Pseudocode berisi deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman. Tetapi bahasa tersebut hanya ditunjukkan agar dapat dibaca manusia, sehingga pseudocode tidak dapat dipahami oleh komputer. Supaya notasi pseudocode bisa dipahami oleh komputer, maka harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sintaks bahasa pemrograman komputer tertentu. Pseudocode adalah keadaan perantara antara ide dan implementasi kode dalam bahasa tingkat tinggi. Pseudocode diidentifikasikan sebagai deskripsi langkah demi langkah dari sebuah algoritma. Pseudocode tidak menggunakan bahasa apapun dalam repetisinya.